Ingat teman-teman, setiap orang itu cerdas, cerdas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Halo, selamat datang di YouTube channel Dunia Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan Dunia Halimah. Beberapa waktu yang lalu, Halimah memiliki kesempatan untuk mengikuti mentoring yang diadakan Dainaya. Dainaya ini adalah organisasi yang didirikan oleh Kak Deris Nagara. Siapa tuh Kak Deris Nagara? Jadi Kak Deris Nagara ini adalah seorang pemuda asal Indonesia yang menjadi presiden BEM di SIPA, Columbia University di Amerika Serikat. Nah, beliau ini sempat viral loh teman-teman. Dan Halimah merasa sangat bersyukur karena memiliki kesempatan untuk dapat mentoring dari beliau. Ketika Halimah buat video ini, sebetulnya mentornya belum selesai ya teman-teman. Tapi Halimah pengen banget cerita tentang salah satu metode yang Kak Deris terapkan di kelas mentoring dan Halimah coba terapkan di kelas perkuliahan. Salah satu teknik yang diterapkan di kelas mentoring dari Kak Deris itu adalah free writing ya teman-teman. Jadi pas pertama kali kita memberlangsungkan kelas mentoring, Kak Deris memberikan topik tentang kehidupan. Di situ Halimah merasa sangat powerful. Halimah merasa sangat tersentuh dengan teknik itu. Dan Halimah merasa bahwa free writing yang diterapkan oleh Kak Deris ini mirip-mirip seperti journaling ya teman-teman, dan menulis bebas, sehingga ini juga melatih tentang gimana sih kita merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan dan kita tuangkan dalam tulisan. Dan itu juga dapat membantu mengubah emosi kita, yang mungkin emosi kita ya awalnya nggak bagus jadi bagus ketika kita menulis. Lalu bagaimana Halimah mengadopsi free writing ini lalu diterapkan ke mahasiswa? Jadi Halimah mencoba menerapkan ini ke teman-teman di kelas, dan topik pertama yang Halimah minta ke teman-teman itu menuliskan tentang kecerdasan. Dan Halimah kasih waktu 5 menit kepada mereka untuk menulis secara bebas tentang kecerdasan, baik itu tulisan dalam bentuk fiksi atau non-fiksi, itu bebas banget gitu teman-teman. Dan sekarang Halimah mau nunjukin beberapa tulisan sekaligus biar kita baca bareng ya teman-teman. Ini Halimah belum baca semua ya, tapi mari kita baca bareng-bareng. Topik yang Halimah minta ke teman-teman itu nulis tentang kecerdasan. Selama ini kita berpandangan bahwa kecerdasan itu hanya IQ ya teman-teman, intelligent quotient gitu. Padahal ada banyak kecerdasan selain IQ, sehingga orang cerdas itu tidak hanya dihitung atau diukur dari nilai matematikanya yang bagus atau bahasa Inggrisnya yang bagus, tapi masih ada banyak-banyak kecerdasan yang memberikan aspek yang lebih powerful dibandingkan IQ. Daniel Goleman, salah satu pakar dari emotional intelligence, dia mengatakan bahwa kesuksesan seseorang 20%-nya ditentukan oleh IQ-nya, tapi 80%-nya ditentukan oleh kecerdasan emosi. Dari situ saja kita bisa melihat bahwa IQ itu bukan komponen utama yang menjadikan seseorang sukses, tapi masih ada komponen-komponen yang lain yang menyebabkan seseorang itu sukses. Jadi kalau kalian matematikanya nggak bagus, nggak usah khawatir ya teman-teman, karena sukses itu bukan hanya karena matematika yang bagus ya. Jadi kita akan baca secara random, nggak akan Halimah baca semua ya, karena ini 2 kelas ya teman-teman, dan satu kelas itu sekitar 30-an, ada yang lebih. Jadi di kelas itu selain teman-teman nulis, itu Halimah minta membaca ya teman-teman, minta volunteer atau kita acak gitu. Begitupun ketika di kelas mentornya Kak Deris, kita juga diminta untuk membaca, salah satu dari kita untuk membaca kemudian mengomentari tulisan dari teman-teman. Itu bagi Halimah sangat menarik ya. Oke, kita samarkan aja namanya. Kebanyakan orang sekitar saya saat itu menganggap bahwasannya kecerdasan hanya berlaku pada bidang studi. Masa SMP saya sering ikut perlombaan untuk mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Namun saat hari-hari yang ditetapkan untuk latihan membuat saya harus lebih banyak keluar kelas, meninggalkan proses pembelajaran di kelas. Sampai suatu saat saya ingat betul pelajaran bahasa Inggris, guru itu menyampaikan bahwa saya tidak akan menang dan meremehkan kemampuan saya.
Dan sepulang sekolah, saya terus menangis karena teringat ucapan itu. Hingga akhirnya aku membuktikan dengan menjadi juara di bidang lomba bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahkan juara paralel tingkat sekolah. Oke, ini berbicara tentang ini ya teman-teman, pengalaman hidup tentang kecerdasan. Karena dia ikut lomba dan karena sering latihan dan gak masuk pembelajaran, hingga salah satu gurunya itu mendoakan ya teman-teman agar dia tidak menang gitu, tapi ternyata dia bisa menang. Oke, jadi emang selama ini kita ngelihat bahwa kecerdasan itu lebih ke mata pelajaran ya teman-teman, padahal kecerdasan itu lebih jauh daripada itu. Umumnya sih kecerdasan itu ada IQ, EQ, dan SQ. Selain itu masih ada lagi sih kecerdasan yang lain seperti kecerdasan interpersonal begitu. Oke, kita baca lagi. Saya semakin kesini, ditambah lagi kuliah di jurusan ini, semakin percaya dan tahu bahwa kecerdasan emosional itu berkembang dari lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang membentuk kecerdasan emosional manusia itu berkembang seperti apa. Hal tersebut benar-benar relate atau tepat menurut saya karena saya melihat orang-orang dengan lingkungan yang berbeda memiliki kecerdasan emosional yang berbeda. Itu adalah hal yang ingin saya tulis tentang hal ini. Jadi kecerdasan emosional itu akan terus berkembang dari kita bayi hingga dewasa, bahkan sampai akhir gitu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika kita berada di lingkungan yang mampu mengelola emosi, itu juga akan berpengaruh ke kita. Pendidikan itu juga berpengaruh terhadap kecerdasan emosi kita. Kecerdasan emosi itu apa sih? Jadi kecerdasan emosi itu adalah cerdas dalam mengelola emosi. Jadi mampu menempatkan kapan tuh kita marah, kapan tuh kita sedih, kapan tuh kita empati. Jangan-jangan ketika kita melihat sesuatu yang mungkar atau sesuatu yang tidak sesuai, misalnya ini ada orang yang dilecehkan, kita malah senyum-senyum, kita jadi bahagia, itu namanya salah ya teman-teman. Itu artinya dia nggak cerdas secara emosi. Orang yang cerdas secara emosi akan marah ketika ada pelecehan seksual di depannya. Jelas ya? Oke, kita akan baca lagi. Oke, ini adalah curhatnya. Maaf ya kak kalau jadi curhat. Dulu waktu MTSN aku gak punya teman. Ada sih kak, cuma gak satu kelas. Terus dulu aku sering dibully, ditindas, diremehin, sampai dulu pernah gak mau sekolah. Tapi bertepatan juga sakit tipes, gak masuk selama satu minggu. Dari pengalaman itu aku mulai sadar kalau kecerdasan tidak selalu tentang akademik, melainkan bagaimana cara kita berbuat baik kepada sesama dan saling menghargai antar satu sama lain. Aku udah maafin semua orang yang menyakiti aku kak, tapi aku gak bisa lupa sama apa yang mereka lakuin ke aku. Kadang waktu ketemu papasan, aku masih mantel, hehehe. Oke, dia lebih curhat ya teman-teman. Jadi dia punya pengalaman dibully, tapi dari situ dia mulai sadar bahwa kecerdasan itu gak selalu tentang akademik, tapi juga berbuat baik pada orang lain, itu juga termasuk kecerdasan ya teman-teman. Terus untuk menanggapi yang terakhir, memang gak mudah ya teman-teman untuk memaafkan situasi itu karena dibully ya. Tapi bukan berarti gak bisa. Dibully itu adalah masa lalu ya teman-teman. Jadi kita perlu maafin itu demi kedamaian diri kita sendiri. Memang awalnya berat, tapi kita perlu coba itu untuk memaafkan situasi yang sudah lampau. Karena ketika kita terus menggenggam luka di masa lalu, yang sakit tuh kita, bukan orang yang bully kita gitu. Bagi saya, manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan unggul di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, saya tidak suka ketika orang membanding-bandingkan saya, dan saya juga tidak suka menjelek-jelekan kekurangan orang lain. Kalaupun itu bukan saya sendiri yang dihina atau diejek, jangan bangga dengan apa yang kamu miliki dan jangan hina orang kekurangannya. Oke, bagus ya teman-teman. Jadi dia gak suka dibandingin dengan orang lain. Memang pada dasarnya kita nggak suka tuh dibanding-bandingkan ya teman-teman. Kalau kita menyadari bahwa dibandingkan itu nggak enak, seharusnya kita berusaha untuk tidak membandingkan orang lain. Ketika sebelum memasuki bangku sekolah TK, saya sudah diajari Pancasila oleh mama saya ketika di rumah.
Hampir setiap hari atau waktu beliau mengajari saya. Suatu ketika saya sudah masuk ITK dan ternyata di hari pertama masuk, guru saya menyuruh untuk melafalkan Pancasila. Di sana saya sudah bisa dan masih ingat dengan Pancasila, dikarenakan sebelumnya sudah sering diajarkan oleh mama saya. Sedangkan teman-teman saya yang lainnya masih ada beberapa yang belum bisa. Saya sangat bersyukur karena pada waktu mama saya sudah mengajarkan kepada saya, sehingga di usia saya yang masih dini saya sudah bisa Pancasila dan saya masih ingat. Oke. Jadi ini dia cerita tentang kecerdasan ketika masa-masa kanak-kanak ya teman-teman. Jadi ibunya itu sering ngajarin dia menghafalkan Pancasila, bahkan sebelum dia sekolah gitu. Ketika di sekolah TK, akhirnya dia dengan mudah menyebutkan Pancasila. Oke. Jadi kecerdasan IQ, ini kan udah berkaitan dengan IQ ya teman-teman, itu bisa dibangun mulai kecil. Ketika seorang manusia masih balita, itu lebih mudah diberikan pemahaman, karena dibarengan dengan kertas kosong, belum ada isinya, jadi mudah hafal, mudah memahami ketika masih balita. Kecerdasan merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, sebab mahasiswa merupakan agen perubahan. Bagaimana seorang mahasiswa akan membawa suatu perubahan terhadap bangsa ini, sedangkan jika intelektual dan kecerdasan mahasiswa minim, tidak mampu mendorong dikarenakan pengetahuan dan mental keberanian seorang mahasiswa di bawah rata-rata. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus mampu dan mengontrol waktu untuk memupuk otak agar suatu kecerdasan dapat kita miliki. Mahasiswa hari ini adalah pemimpin di masa mendatang dan perubahan di masa mendatang di tangan mahasiswa hari ini. Oke, that's good. Jadi ini ya lebih ke opini dia ya teman-teman, bahwa seorang mahasiswa itu perlu cerdas gitu. Karena seorang mahasiswa adalah pemuda dan mereka adalah harapan untuk bangsa ini. Oke. Jadi mahasiswa ini agen perubahan ya teman-teman, karena mahasiswa adalah orang-orang yang muda, rata-rata muda semua. Kecerdasan seseorang bukan merupakan faktor yang menjadikan manusia tersebut pintar atau ahli, melainkan kecerdasan suatu hal yang menjadi indikator yang harus dimiliki dari setiap individu. Orang yang memiliki suatu kecerdasan belum tentu orang tersebut ahli atau mahir dalam segala bidang. Kecerdasan seseorang bukan hanya soal nilai yang didapat atau dapat ranking berupa di kelas. Akan tetapi kecerdasan tiap masing individu sangatlah berbeda. Contohnya, ada yang cerdas dalam bidang agama, sosial, emosional, dan lain-lain. Oke, that's good ya teman-teman. Oke. Emang ada orang yang cerdas di bidang A, tapi belum tentu dia cerdas di bidang B. Jadi sebetulnya ketika kita menyadari bahwa tiap orang punya kecerdasannya masing-masing, punya kepintarannya masing-masing, kita nggak jadi ngebandingin diri kita dengan orang lain. Tapi anehnya orang sekitar kita kerap kali mengukur kecerdasan orang lain berdasarkan poin tertentu gitu, ukuran tertentu. Karena matematikanya bagus sudah dianggap pintar, padahal di bidang yang lain dia belum tentu jago. Begitupun dengan si B yang diremehin, ya dikatain bodoh, ternyata dia punya bidang lain yang lebih dia kuasai. Jika seandainya setiap orang tua menyadari kecerdasan yang dimiliki oleh anaknya, tentu dia akan mengarahkan sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anaknya. Setiap orang punya kecerdasan masing-masing. Jadi sangat-sangat tidak pantas ketika ada orang lain yang mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain. Coba ya, terakhir ya. Habis itu kita tutup aja. Pada zaman dahulu ada sebuah kisah di sebuah hutan, hidup sekumpulan binatang, antara lain gajah, kera, kerbau, dan kancil. Dari beberapa hewan tersebut, kancilnya adalah hewan yang paling cerdas dari semua hewan di hutan. Suatu ketika, kancil diberi sebuah pertanyaan oleh Raja Sulaiman, selaku tetua di hutan. Pertanyaan yang berupa, bagaimana memasukkan gajah ke dalam kulkas? Kancil pun menjawab dengan mudah, kulkas dibuka lalu gajah dimasukkan, kemudian kulkas ditutup. Raja Sulaiman pun membenarkannya. Ya, ini fiksi ya teman-teman. Ya, Halimah nggak perlu berkomentar untuk yang terakhir ini ya teman-teman. Cukup itu aja untuk kali ini. Jadi cerdas itu nggak hanya soal IQ ya teman-teman, tapi ada IQ, SQ. Minimal 3 itu ya yang kita pelajari hari ini.
IQ itu kecerdasan intelektual, EQ itu kecerdasan emosional, dan yang terakhir SQ. SQ ini adalah tingkatan tertinggi, spiritual quotient. Namun ada seorang ahli di Indonesia namanya Pak Ari Ginanjar, beliau mengatakan bahwa semuanya bisa digabung ya. Semuanya itu perlu diseimbangkan. Jadi IQ, EQ, dan SQ. Akhirnya beliau punya teori namanya ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Dan itu sudah banyak orang yang mempelajari tentang ESQ. Ingat teman-teman, setiap orang itu cerdas sesuai. Thanks for watching. See you.